Kalau kita pun mengkaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu juga sentuhannya adalah iman. Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang apa yang dia alami, dia di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, total habis ceritanya disampaikan sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau yang ngomong itu engkau ya Muhammad Rasulullah, lebih dari itu aku percaya. Keimanan, keyakinan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia langsung membenarkan? Karena iman. Kalau Allah yang memperjalankannya, Nabi tidak berjalan sendirian, tapi Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah kalau ingin melakukan sesuatu hal, termasuk Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sentuhannya adalah iman. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Amin bersama dengan seluruh jajaran yang berhadir pada malam hari ini, termasuk juga Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para asatiz, bapak-bapak imam masjid yang hadir di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Saya doakan selalu semoga sehat walafiat, mudah-mudahan dalam limpahan keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Kepala Dusun 8 Desa Medan Krio
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Negara Republik Indonesia Merdeka. Oh ya, ada perang ya Pak Ustaz. Bapak Kadus, kita doakan semoga sehat walafiat. Mudah-mudahan lapang rezekinya, bisa jadi tauladan bagi masyarakat di lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Buat para bapak dan ibu, para alim ulama, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yakin dan percaya insya Allah semuanya dalam limpahan keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita di majelis ini Allah nilai sebagai amal ibadah, dan Allah akan mengganjar dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Saya doakan juga semoga yang hadir di majelis ini insya Allah punya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Diberikan anak dan cucunya soleh dan soleha. Yang masih punya suami, saya doakan suaminya soleh dan setia. Setiap tikungan ada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga Bapak Ibu insya Allah yang rajin menghadiri majelis taklim, memakmurkan Masjid Nurul Amin yang kita cintai ini, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Mudah-mudahan wabil khusus yang berhadir yang masih punya utang, pulang dari sini lunas semuanya. Banter ya Allah, ini enggak dibayar ya orang lunas loh Bu. Ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita, banyak rezekinya. Sing duwe utang segera lunasi, bayar utangnya, ya kan? Ya, jangan nunda-nunda bayar utang, itu namanya menyempitkan rezeki, ya. Pandini ae ngutang tapi bayare payah ya, tarso aja ya. Mudah-mudahanlah kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat remaja Masjid Nurul Amin, anak-anak yang masih setia, kami selalu doakan juga semoga kalian menjadi generasi muda soleh soleha, anak soleh soleha, kelak menjadi pemimpin bangsa dan agama di masa yang akan datang, pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena syukur itu kunci kalau kita mau menjadi orang yang bahagia. Bahagia itu tidak jauh dari diri kita. Bahagia itu tidak nunggu kita jadi kaya. Bahagia itu nggak nunggu kita jadi pejabat. Bahagia itu nggak menunggu kita punya rumah megah. Bahagia itu nggak tergantung mobil kita mewah atau tidak. Bahagia itu dekat ada dalam diri kita, di hati kita masing-masing. Yaitu bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita Bapak dan Ibu, kita akan merasa cukup terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita kemudian tidak menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kita yakin Allah pasti mencukupkan kebutuhan hidup
hidup kita. Maka kunci kebahagiaan adalah mensyukuri nikmatnya. Bapak Ibu pergi jauh refreshing supaya bahagia, supaya hatinya tenang, hatinya tentram. Ditanya sama tetangganya, "Renandi Bu, mau refreshing, nenangkan diri, mau nenangkan pikiran, nenangkan batin, mau membahagiakan diri. Refreshingnya kemana?" Biasa, ke Pulau Bali, Pulau Dewata. Kok jauh banget? Iya, biar hatiku tenang. Jauh pun kita pergi, walau sampai ke Pulau Bali, Bapak dan Ibu, kalau hati kita kotor, kalau pikiran kita kotor, kalau kita nggak pandai mensyukuri nikmat Allah, walaupun jauh kita berrekreasi membahagiakan diri, tetap saja kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tapi kalau hati kita sudah bersih, pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah beri dan anugerahkan kepada kita, walau kita pergi ke Bali, walaupun juga kita nggak ke Bali, cuman bisanya ke Bali G misalnya. Walaupun cuman di rumah sendiri, insya Allah tetap akan merasakan kebahagiaan. Karena bahagia nggak jauh, ada di hati kita. Bagaimana memanajemen hati mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi. Terutama ini kan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Walau juga kalau enggak bulan Sya'ban, di bulan-bulan yang lain juga kita supaya sering rajin bersolawat. Karena dengan solawat Nabi itu, Bapak Ibu akan membentuk energi positif di dalam tubuh kita. Pikiran kita akan positif, peredaran darah kita akan lancar, sehingga penyakit akan jauh dari diri kita. Kalau rajin bersolawat, terlebih bulan Sya'ban. Karena Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Terdapat dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 56. Kalau biasanya muazin mau mengumandangkan azan, selalu dibacakan ayat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin sudah familiar mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya sadaqallahu azim, rame-rame. 1, 2, 3. Males Bu. Cangkem juga ngono, sadaqallahu azim, kok berarti nggak tanggung. Ya ulang sekali lagi, sadaqallahu azim, rame-rame. 1, 2, 3. Alhamdulillah, karena sudah ditutup dengan sadaqallahu azim. Demikianlah tausiah saya pada malam hari. Orang mulai kok wis diakhiri Pak Ustaz. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah dan berikan salam kepada baginda Nabi. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka salah satu amalan yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban ini adalah sholawat kepada baginda Nabi. Basahi lisan kita untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallim wa barik alaihi. Bu, apa maksudnya Pak Ustaz? Sering selawatan kan? Iya, kayak orang tua kita dulu. Ingat-ingatlah kalau masa kita dulu, Pak, Bu. Orang tua kita dulu itu kalau ngayun anaknya sambil selawatan. Salatullah, salamullah. Anaknya soleh-solehah. Walaupun pendidikannya nggak tinggi, cuman alumni SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Tapi akhlaknya, moralnya luar biasa. Betul apa betul, Bapak Ibu? Mudah diatur, berakhlak. Kenapa? Di rumah mama bapak kita mendidik anak-anaknya dengan akhlak. Nyayur pun walaupun cuman sayurane kangkung, bendino ramban kangkung genjer. Genjer kangkung. Godhong ubi, ya kan? Sing enek nang mburi omah kadang digodhog, kadang ditumis. Tapi luar biasa sambil numis kangkung. Salatullah, salamullah, teng teng ala toha rasulillah, teng teng. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sayur kangkungnya barokah. Walaupun mangane kita biyen kangkung genjer godhong ubi, sehat walafiat, ora penyakitan. Bener apa bener? Barokah. Kenapa? Itu tadi landasannya sholawatan, nanti landasannya baca Quran. Kan beda mbek mama sekarang. Mama lampir. Mungkane anake mbek putune jadi grandong. Orang ngayun anaknya sambil marah, Bang Toyib, kenapa enggak pulang-pulang? Anakmu. Gaduh ambek bojone anak jadi sasaran, ya kan? Manggil namamu, Bang Toyib. Oh, walak anaknya jadi sasaran. Saking kuate ngayune delok anaknya, wah, lho nanti anakku, wah, nyangsang nang mumungan wisan. Iki mak lampir, mungkane anaknya jadi gerandong ya. Sambil nyayur kangkung, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Kangkunge yang mubal kabeh ya kan, hilang kabeh, ora eneng berkahe. Sayur ya ora enak, bapak dan ibu. Iki emak-emak zaman sekarang. Tapi nang kene ora eneng. Tak delok ya solehah kabeh iki. Alhamdulillah, nang kene dusun 8 Medan Kriya ora eneng. Ya Pak Kadus ya. Nek niku neneng ngomong wis dhewe merantau ngomonge. Enggak nang kene meneh. Tapi merantau ngomongnya krungu-krungu kabar, ngomongnya enggak tahan merantau balik meneh. Mbok teko mbok ora enggak ngerti aku iki bengi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu, Bu, sholawatan ya Bapak Ibu. Ini mumpung masih kita di bulan Sya'ban, perbanyak kita sholawat kepada baginda Nabi. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, terutama di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga.
Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kita nggak tahu ajal kita ke depan. Yang tahu itu Gusti Allah. Jenenge ajal itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah. Surah Luqman ayat 34. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita esok. Maknanya itu sedetik setelah ini, ya kita nggak ngerti apa yang terjadi dengan kita. 1 jam setelah ini, ya kita juga nggak bakalan ngerti apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Esok demikian juga. Seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, orono sing ngerti. Gak ada yang ngerti. Itu semua rahasia Allah. Kita hidup dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Kita hanya berdoa semoga Allah memberikan kita sehat, umur panjang, bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka doa kita selalu ya yang masyhur, walau riwayatnya ini dhaif, tapi kalau untuk motivasi fadilatul amal boleh ya. Apalagi ini kandungannya kan doa. Doa minta sama Allah. Ada yang masyhur doanya. Yuk anak-anak Ustadz ya sambung doanya ini ya, biar kita panjang umur sampai bulan suci Ramadan ya. Allahumma barik lana fi wakina. Alhamdulillah belagu. Doanya mau nyambut Ramadan, mau masuk bulan Ramadan biar panjang umur ya. Allahumma barik lana fi zakana wakina. Alhamdulillah ngombe meneh. Sekali menayo doanya Allahumma barik lana fi lempoken nggak suwi-suwi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Iku doane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kamu ini pembalap nih, pembawaan lapar kamu ya. Nah, ini karena belum dapat kue ini pasti makanya doa itu dibaca ya kan? Udah dapat atau belum? Ah belum, makanya itu tadi ya kan. Pengen dapat nanti kue, jangan ribut ya. Nanti insya Allah akan kedapatan, akan keduman ya. Allahumma barik lana fi Sa'ban, ya Allah berikan keberkahan kepada kami pada bulan Sa'ban. Wa balighna fi Ramadan, sampaikan kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Doa kita panjang umur. Walaupun kita nggak tahu bagaimana Allah menentukan ajal kita, tetap doa kita supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Walau ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita semuanya pasti akan menemui ajal kita, Bapak Ibu. Pasti semuanya kita akan mati. Pasti kita akan menjalani kehidupan pada fase berikutnya. Pada fase alam barzah, puncaknya nanti kita akan di yaumil akhirah, kehidupan yang kekal abadi yang menjadi tujuan hakiki dari kehidupan kita. Maka persiapkanlah amal kita sebelum ajal menjemput kita, sebelum mati menghampiri kita. Karena semuanya kita pasti akan dapat giliran seperti orang-orang yang kita sayangi dan cintai yang telah mendahului kita. Nggak pandang kaya, nggak pandang miskin, nggak pandang pejabat, nggak pandang konglomerat, nggak pandang tua, nggak pandang muda, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, menteri mati, gubernur, bupati, mati, wali kota, mati, pak camat, mati, pak kades, mati,
Pak Kadus. Nyampe juga akhirnya. Ketua BKM. Wis. Stop. Ada yang belum disebut? Pak Ustadz. Wih, bener ya? Ya Allah. Ya iyalah, semuanya kita bakalan mati. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, apa yang harus kita persiapkan tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Ya, tadi Pak Ustadz Nazarudin sudah menyampaikan kepada kita semuanya, iman dan takwa kita kepada Allah. Ini yang paling penting. Biar kita bisa merasakan indahnya Ramadan ke depan. Biar kita bisa menikmati istimewanya bulan suci Ramadan. Ramadan tetap istimewa walaupun bagaimana kondisi kita, Bapak Ibu. Lagi banyak duit kita, Ramadan gak ngaruh, tetap dia Syahrul Azim Mubarak. Lagi gak punya duit, Ramadan gak ngaruh, tetap dia Syahrul Azim Mubarak, istimewanya total. Lagi gak ada COVID-19, Ramadan tetap istimewa. Lagi kita sekarang masih musim COVID-19, gak mengurangi istimewanya bulan Ramadan. Ramadan tetap istimewa. Jadi amal ibadah bukan gara-gara COVID-19 jadi berkurang. Maka harus makanya lebih tetap supaya lebih meningkat. Karena memang kita sekarang sudah masuk pada tahun kedua era COVID-19. Saya dengar katanya COVID-19 sudah berulang tahun. Bahkan kemarin saya dengar ada ibu-ibu yang mengucapkan selamat ulang tahun COVID-19. Semoga panjang umur. Mbahmu kobong itu COVID kok didongake panjang umur. Doanya semoga COVID-19 segera pergi, segera modar, kan? Segera jauh dari kehidupan kita. Allahumma ya dafi al-bala idfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was sadaida wal mihan wal fitan wa ma zahara minha wa ma baton min baladina hadza Indonesia khassah wa min kulli buldanil muslimina amma amin ya rabbal. Ramadan tetap istimewa dalam kondisi bagaimanapun. Maka hanya orang yang berimanlah yang bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang harus kita persiapkan. Kalau kita hanya mempersiapkan fisik menyongsong datangnya Ramadan, kita nggak termasuk orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan. Dan kita tidak akan bisa menikmati nanti indahnya Ramadan. Puasa, oke, puasa, tapi hanya sekedar jalanin rutinitas saja. Hanya dapat cuman lapar dan dahaga saja. Seperti yang disinggung sama baginda Nabi. Kam min shaim laisa min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang itu apa-apa, nggak dapat apa-apa, nothing. Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia berpuasa bukan karena iman, rutinitas saja, cuman dapat lapar dan haus doang. Dia puasa bisa membohongi dirinya sendiri, bisa, karena puasa itu memang ibadah yang sifatnya rahasia, kualitasnya istimewa, yang tahu kualitasnya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini nanti kalau puasa kita tanya, poso nak? Poso mak? Belum tentu, ternyata mereka sudah berbuka. Bisa saja mereka puasa yang yuk siang-siang buka periuk. Allahumma laka sumtu, aku buka pukul 1. Wabika amantu, sembunyi di balik pintu. Wa ala rezeki ka amtor tuh, mama bapakku nggak tahu. Motel. Kita kon mama poso lah mak. Itu. Padahal wis motel. Orang tua bisa bohong, bisa. Makanya ibadah puasa Ramadan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman.
Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita pun mengkaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu juga sentuhannya adalah iman. Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang apa yang dia alami, dia di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Total habis ceritanya disampaikan sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau yang ngomong itu engkau ya Muhammad Rasulullah, lebih dari itu aku percaya. Keimanan, keyakinan Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia langsung membenarkan? Karena iman. Kalau Allah yang memperjalankannya, Nabi tidak berjalan sendirian. Tapi Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah kalau ingin melakukan sesuatu hal, termasuk Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sentuhannya adalah iman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah bilang jadi, maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat apa yang terjadi dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir Quraisy lainnya yang selalu menentang dakwah baginda Nabi. Ketika mendengar cerita tentang Isra dan Mi'raj, katanya Nabi berjalan dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa Palestina, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian naik Mi'raj ke langit sampai melampaui Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perintah sholat 5 waktu, balik lagi hanya dalam waktu yang sebentar. Laila, Abu Lahab, Abu Jahal menolaknya mentah-mentah. Kenapa? Dia menggunakan pengalamannya, dia menggunakan rasionalitasnya. Tak mungkin kita sudah pernah melakukan perjalanan itu. Tidak seperti yang dia sampaikan. Bohong ini Muhammad. Tidak mungkin, tidak masuk di akal kita. Ini mustahil. Ini berarti memang benar-benar dia pendusta. Dia sudah gila ini. Sudah ngelantur macam-macam yang mereka sampaikan ketika mendengar Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Dan ketika juga ada pengikut baginda Rasulullah yang tidak percaya, ya, ini ujian keimanan juga buat mereka. Makanya ketika berbincang soal Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah yang disentuh adalah iman. Inilah yang perlu untuk kita persiapkan, Bapak dan Ibu, menuju bulan suci Ramadan. Karena orang yang berpuasa yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Hanya orang yang beriman yang kuat jalanin ibadah puasa Ramadan. Hanya orang yang beriman akan merasakan indahnya keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Kalau enggak beriman, ya hanya sekedar rutin ngikutin wong poso deh pun poso, wong tarawih deh pun tarawih, paling-paling tahan tarawih malam pertama sampai malam ke-10, bariku malam ke-11 sampai malam ke-30 wis silang. Sapnya di masjid kita ini pun makin maju ke depan karena udah banyak yang sudah enggak lagi tarawih. Ibu-ibu pun udah payah diajak, ayo tarawih, ini udah malam-malam terakhir ngejar Lailatul Qadar gitu.
Aduh, aku ngapunten lah njaluk izin. Lho iki Lailatul Qadar kita kejar. Aku Lailatul Bakar. Lailatul Bakar alah, repot-repot kalau Mbak Yu. Saiki kalau kita mau buat kue tinggal pesen, bayar, nyampe. Udah nggak malah susah-susah, udah banyak orang yang orderan, pokoknya yang memproduksi banyak, gitu kan. Udah nggak usah repot-repot, gitu kan. Enggak, ini spesial. Soalnya dulurku mau dateng. Nanti dia bilang, nanti kalau aku sampai rumahmu, aku makan kue hasil buatan tanganmu ya, jangan yang dibeli. Makanya aku buatin kue nih, banyak sekali yang tak buat. Apa-apa wae sih kue ini kok oke kali. Ya oke lah, mulai roti bangkit, telentang, tulungkup, tengkurup, kabeh tak gawe. Lali tarawih. Kenapa? Karena iman. Makanya Bapak dan Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu menggugah dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surah Al-Isra ayat yang pertama tadi yang dibaca oleh qari kita, Allah menegaskan dengan mengawalinya dengan kalimat tasbih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat yang pertama. Surah Al-Isra ini ada pada juz 15 yang pertengahan, karena Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, ya kan? Hafal tadi anak-anak? Surah Al-Isra ayat pertama tadi hafal? Enggak. Yang hafal surah-surah yang juz 30 hafal? Hafal, alhamdulillah. Surah-surah yang agak panjang hafal? Pintar, alhamdulillah. Ibu, ada surah yang panjang sudah dihafal? Buru-buru yang panjang Pak Ustadz, sing pendek payah, ya kan? Kadang udah dapat pangkal, hilang ujung Pak Ustadz, ya. Udah dapat selesai ujung, hilang tengahnya Pak Ustadz. Ya memang kalau belajar di waktu dewasa itu beda dengan belajar di waktu kecil, itu kan? Ada lagu nasidnya itu ya kan Bu? Ya Bu? Nah, apa lagunya coba? Pinter iki kayak pemain-pemain nasid iki ya. Iya, sing baju kompak iki pemain nasid ya Bu? Alhamdulillah bajunya kompak ya. Alhamdulillah wis lunas bajunya Bu. Alhamdulillah. Enak-enak aja Riko, apa yang potongan kami ki ngutang Pak Ustadz. Enggak, soalnya mama-mama ini nanti di majelis taklim soal baju luar biasa. Tapi nanti kan wis lunas kredit Pak Ustadz. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas kok air. Oh, air no Pak. Salah ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas
air. Nah, itu baru. Nek wis tuwa belajar iki koyo kita ngukir nang air, nang banyu kan penak. Tapi gampang ilangi. Iku nek wis tuwa ngapal ya ngono. Ngapal lho, Pak. Surah-surah pendek minimal lho, Pak. Engko nek nang omah pas kita enggak nang masjid, nek riko jadi imam kan eneng sing dihafal, eneng sing dibaca surah. Ya iya, iki wis mulai ngapal Bapak lho. Surah sing paling pendek. Iya alhamdulillah wis hafal Pak. Alhamdulillah. Surah apa? Al-Kautsar. Itu paling pendek. Iya alhamdulillah. Walaupun paling pendek ora apa-apa Pak. Ya wis nek wis hafal riko, yuk kita maghrib iki kita nang omah sik. Bapak sing imam yo. Iya ngetes ya Pak. Iya ngetes. Surah Al-Kautsar paling pendek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bojoe batin apal bojoku. Memang layak jadi imam. Baca ayat, baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing hafal surah Al-Kautsar mau. Ngetes iki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lali deh, hilang terus. Inna bojone batin inna wae. Dia pun orang ngerti sambungannya apa, ya kan? Nek ngene kapan siape salate? Bapake nang ngarep inna. Jenengku Inten kok dijeluki inna piye? Inna terakhir palak bojone nang mburi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Palak bojone yang noleh yang mburi. Sapa sing ninggal mau ala apa ngomong pula. Bubar. Belajar sesudah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Tapi kalau belajar di waktu kecil, ini anak-anak ini ya susah ngajarinya. Ya kudu sabar. Tapi nek wis iso lengket. Kita biyen kan ngono. Lip nun sabdu datean nunda tena kamin mati depankum ulang. Lip nun sabdu datean nunda tena kuat kami mati depanku ayo an in un ya kan. Tapi sampai iso lip nun sabdu datean nunda tena kami mati depankum anakum. Wah kayak mbiyen sampai iki nggak lali-lali tenan Bu. Karena anak-anak ki ngajarin kita kudu sabar. Era Covid kakek nang omah iki. Mamake tak delok mukake petak kabeh wisane iki. Wis mulai petak, kowe ngajari nek anake wong kok sabar, anake wong, anake dhewe ajarin baca. Ayo, ejo. Yo, Mak. Ke. Era. Sambung. Monyet. Loh. Kok monyet? Lah gambare monyet lho, Mak. Udun lho gambar. Ya kan? Iki diejo, ya kan? Wis mulai. Isih 2 menit ngajari anake, ya kan? Ngajarin bocah Quran anake. Iki modal Iqra. Ba. Mukake sangar kan? Ta. Anake kode. Sya ujung iki wis mulai esek diluk ngajarin anak wis mulai esmosi ya kan wis mulai arek marah ujung ujung lidah ya kan anake mulai sya ayo saiki sing dijimuk tapi mutere Goblok. Anake sapa ki kok goblok? Anake ndek kok anake sapa meneh? Aku yakin nek mama mbiyen cek cilik enggak goblok kaya kowe. Pasti enek sing mbok tiru iki, sing mbok tiru. Aku yakin bapakmu sing mbok tiru. Bojone ora duwe pasal, digowo-gowo.
Gara-gara anak, orang sabar. Nek didik anak itu kudu sabar, Bu. Aku jujur lah, Bu. Ya anakku 5. Alhamdulillah. Yang nomor 1, nomor 2 lagi program menghafal Quran. Kalau juara sarhil, juara pidato dan sebagainya, sudah tingkat Medan, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan sebagainya. Bangga, cukup paham tuh. Karena memang ya dibekali. Aku nang omah iku eneng pusat kampung Qurani. Nek bengi ku sing tak ajari ambek guru-guru yang lain 25 wong gurune, gratis anak-anak iku, Bapak Ibu. Mulai jam 5:30 sampai 8:30 bengi. Iku ngaji sampai 180, 200 nek bengi rame. Omahku nek iki ku padet ya. Aku tinggal nang dhuwur. Iki termasuk ini apa nih ajudan nih. Ajudan saya ini. Ini asisten guru. Nah, jadi kita kaderisasi. Yang kayak gini jadi asisten. Gurunya udah senior. Nanti kalau gurunya udah sibuk dia jadi guru. Yang asisten ada 15 lebih kurang yang kita kader. Gurunya 25 kalau total semuanya. Pokoknya rame sekali. Ya jenenge bocah anak-anak tingkah lakune polane oke. Ya kan? Aku sengaja tinggalin nang dhuwur. Nang ngisor wis tak bebaske, arek jungkir balik mbok piye-piye bolos ngono. Jenenge anak-anak. Ya kan, engko kamar mandi sik baru diganti, sisuke wis jebol. Oh, nang kamar mandi engko ndek kawane gangguin kawane nang jero, dikunci cek, si nang jero mberok-mberok. Hari wop jebol. Enggak, tak gangguin supaya mati lampune. Sisuke lampune putus. Sabar. Jenenge anak-anak, kadang-kadang tekon polane pertanyaannya oke kali. Buya, ya. Kita ngaji, Buya. Wong ku wis nang omah ngaji kok tekon meneh, gitu kan. Buya oleh tekon, boleh nanya. Ya boleh bolak-balik dari tadi kamu nanya kok. Nanya apa lagi? Kalau kita buang angin, Buya, ya batal, Buya. Walah, pertanyaanmu wong wis diajari, ya iku membatalkan wudhu kita. Berarti kita harus wudhu lagi, Buya. Ya iya, nggak boleh kamu membaca Quran kalau kamu nggak wudhu lagi, harus wudhu lagi. Iya ya, Buya. Buya, kalau kita wudhu, kenapa kok yang dibasuh itu muka kita, Buya? Kan waktu saya buang angin itu keluarnya dari sini, nggak dari sini. Kok yang dibasuh yang mukanya, Buya? Oh, aneh-aneh bocah pertanyaan iki ya kan. Akhirnya nek kowe kentut kayak buang angin, sing isin, sing malu, raimu apa silitmu? Raiku, Buya. Mung kono raimu sing dicelupke. Raimu sing dibasuh. Kakean tanya kowe gitu kan. Anak-anak memang banyak pola, banyak tingkahnya. Anak-anak namanya anak-anak memang suka main-main. Tapi alhamdulillah, walaupun mereka suka main-main, biarkan mereka bermain di rumah ngaji. Mereka bermain di masjid, biarin. Ketimbang mereka banyak main nanti di internet, mereka banyak main nanti di simpang-simpang, orang genah, pergaulan gak bagus. Lebih bagus dia main-main di masjid. Jarno iki, mbok los. Oh, usah diopenin. Jenenge nek kita marahin pun kowe yang ngono meneh. Jenenge anak-anak suka main-main. Betul? Oh, kan setuju Ibu, setuju. Wong dibela ya kan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali dengan kalimat tasbih subhana, maha suci. Ini menunjukkan bahwasanya Allah pertaruhkan kemahabesarnya, Allah pertaruhkan kemahasuciannya, bahwa Isra dan Mi'raj itu benar adanya, karena itu adalah kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali bagi Allah memperjalankan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyikapi Isra dan Mi'raj adalah iman kita. Makin kuat iman kita, makin tumbuh kesadaran spiritualitas kita bahwa hidup kita dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Rezeki kita sing ngatur Gusti Allah,
Hidup kita, episode hidup kita ini Bapak Ibu, yang ngatur Gusti Allah. Kita semuanya melangkah, bergerak, berbuat, beramal, semuanya atas izin Allah. Maka nggak boleh kita berkeluh kesah, nggak boleh kita putus asa. Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kekuatan, kesadaran, keimanan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung Bapak Ibu, yang menjadikan kita tidak usah pesimis dalam hidup ini. Allah sudah mengatur segala sesuatunya. Jalani saja. Ikhtiar itu yang harus kita lakukan. Segala sesuatunya Allah yang Allah yang menentukan. Setuju Bapak Ibu? Makanya imanlah pondasinya. Iman tidak hanya ada ketika di masjid, apa nih Ibu? Di rumah, iman. Rumah tangga yang landasannya karena iman akan sakinah, mawaddah, warahmah. Soal rezeki, pasang surut. Suami kita bekerja, kadang rezekinya banyak, kadang rezekinya dikit. Kadang usahanya lancar, kadang usahanya seret, tidak lancar. Tidak ada yang lancar terus. Pasti ada masalah. Hidup memang penuh dengan masalah. Dunia ini memang tempatnya masalah. Kalau nggak mau masalah, nggak usah urip nang dunia, modar wae. Memang hidup ini banyak masalah. Hadapi masalah itu dengan apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki kita lagi seret di rumah, Bapak Ibu, ya udah, sing sabar. Kang Mas, ya jenenge rezeki pasang surut. Ya kakak nggak usah minder. Kang Mas nggak usah turun semangatnya. Pokoknya Kang Mas, adik siap hidup susah sama Kang Mas. Pokoknya sama Kang Mas, hidup matiku untukmu Kang Mas. Apapun Mas, aku nikah ambek Riko bukan karena Riko koyo, ndak. Aku nikah ambek Riko karena Riko ku soleh. Riko iku wong yang rajin, mau berusaha. Soal rezeki sing ngatur Gusti Allah Kang Mas. Walaupun kita makan sepiring berdua, nggak apa-apa Mas. Walaupun kita tinggal di gubuk derita, kayak lagu ya kan. Walaupun banyak masalah Mas, nggak apa-apa selagi kita hadapinya, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik bahagia kok Mas. Udah Mas nggak usah putus asa, tetap semangat Kang Mas. Pokoknya pagi ini Mas mau berangkat kerja, adik doain semoga Kang Mas lapang rezekinya, sehat walafiat. Kalau punya istri kayak gitu Pak, seneng nggak? Seneng nggak Pak? Waduh, rezeki ini lancar, dia ngomongnya baik, lagi seret pun ngomongnya baik. Ini kadang rezeki ini lancar pun ngomongnya merepet, ya kan? Mau kayak nyakit no hati, apa nih rezeki ini seret makin nyakit no hati. Dasar Riko, memang kayak biar Riko nek usaha nggak pernah untung. Ya jujur kayak biar Riko nek dagang buntung terus. Dasar kok koplok bojone dikoplok-koploke. Neraka itu Bu. Jangan pernah kita nyakitin hati suami. Ini ladang surga buat ibu yang masih punya suami, mumpung itu ladang surga. Taat patuh sama suami Bu. Betul? Jangan banyak tanya Pak Ustadz, suami yang bagaimana yang layak dipatuhi Pak Ustadz. Nanti kalau ibu nanya kayak begitu nggak patuh-patuh. Udah jalanin aja, itu ladang surga buat ibu. Beri semangat, suami mau berangkat kerja, salam tangannya. Hati-hati ya Kang Mas, junjung. Tak tekon, Bu. Kalau suaminya berangkat kerja, disalam nggak? Salam nggak? Pak, jujur Pak, jawab Pak. Kalau bapak kerja, disalam nggak sama bojonya mau berangkat? Enggak katanya. Ibu jangan bohong ya Bu. Saya lihat mukanya udah petak ini. Ya disalam. Ini suami kita ini bukan jelangkung. Ya jelangkung itu kan datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Ya dicunjung, hati-hati ya Kang Mas. Ya Dek. Kang, iya Dek.
Wah, nah aku ya pas dulu ya kelepok-kelepok aku jadi ya kan. Oh, enggak jadi berangkat kerja jadi balik nang omah. Mau berangkat naik sepeda motor itu yang baca doanya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lengkap doane. Kenapa? Tenang batine. Bojone tadi. Ya kan ngantar kerja dengan ungkapan yang luar biasa bahagia. Makanya suami pun semangat naik sepeda motor, ingat Allah Subhanahu wa taala. Eneng lobang dielake. Bojoku nunggu nang omah. Ingat anak istri. Nang perempatan dalan eneng wong wedok bodine bahenol kaya gitar Spanyol. Dalane megal-megal ndase mbagol kaya ondol-ondol. Apa omonge bojone kita, ya kan? Bojoku lebih cantik nang omah, ngerti kowe. Enggak tergoda. Kenapa? Karena ingat istri di rumah, istrinya soleha menenteramkan batin loh bu. Suami semangat, pokoknya teriak batin suami. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Ibu dari balik jendela ngintip suami berangkat kerja. Sampai kapanpun Kang Mas, ku setia menantimu. Suami berangkat kerja dengan semangat, sampai tempat pekerjaan semangatnya tambah-tambah. Karena apa? Bukit tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, ombak badai ku hadapi, demi nafkah anak istri. Betul nggak Pak? Kalau di rumah tenang, semangat nggak kerja nih? Semangat, rezekinya ngalir. Rumah yang di rumah itu tenang, rezekinya dari arah yang nggak pernah disangka-sangka, ngalir saja. Betul Bu? Bapak semangat kerja nih. Biasa nenek nang misalnya kerja nang kebon, dodo sawit sendino cuma untuk 1 hektar, gara-gara mau untuk 5 hektar. Tenaganya berlipat-lipat, ya kan? Sawitnya tonggone pun didodo sampai saking keranjinan. Intinya kalau di rumah tenang, rezeki lancar. Itu aja rumusnya. Kalau di rumah kita sakinah mawaddah warahmah, bapak nyari kerja, nyari usaha, nyari rezeki, pasti semangat. Itu psikologis. Tapi nang omah riko merepet. Aku jujur Kang, 18 tahun kita menikah nggak bahagia, nggak bahagia. Loh, 18 tahun nikah nggak bahagia. Anak Riko wis piro, Bu? 7. Oh, 7. Anak 7 kok nggak bahagia? Coba, tadi malam Jumat deh ketap-ketip orang bahagia. Ini ada ke ngilang-ngilang no. Hati-hati, perempuan banyak masuk neraka kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Karena perempuan banyak durhaka, ngilang-ngilangkan kesyukuran sama suaminya. Tuh. Dihilang-hilang no, aku 18 tahun nikah mbek Riko nggak pernah bahagia. Kok nggak pernah bahagia kowe piye? Biyen ki waktu nikah mbek aku tak tekon, berat badanmu piro? Nah, aku biyen waktu kita pertama nikah ya aku 47, Kang. Nah, saiki mbok timbang piro? 74. Nah. Kok ngomong nggak bahagia? Kiloane tambah. Betul nggak, Pak? Berarti kan bahagia, subur. Karena apa? Jamu beras kencur, nek wong lemu tandane uripe makmur. Jamu temu ireng, nek wong lemu tandane uripe seneng. Itu. Jamu temu lawak, nek wong lemu berarti pikirane penak. Paling-paling jamu beras kencur, nek wong lemu spring bete endang hancur. Lah kok mbok ilang-ilang no.
Iyalah Kang, aku contoh Kang, contoh. Tonggone kita, iku tiap hari Minggu Kang, iku weekend, refreshing. Mungkakno de awet nom, aku delok iki, mukaku wis tua, rambutku wis putih, kenapa? Nang omah wae. Enggak pernah diajak weekendan, rekreasi. Lha kan enggak inget, mbok ilang-ilangno. Kowe mbiyen pengen nang pantai. Oh tak palar-palari nyewa mobil kita rental Innova lalu kemudian kita jalan-jalan nang pantai Cermin yang sedang bedage kono saking kowe senenge sampai pantai Cermin langsung ke mudhun lari kemudian sambil lari-lari ke koyok film India iku nang pantai nyemplung kowe nang laut kemudian ternyata ada gelombang besar kowe tergulung kowe arek modar karena kehabisan napas tenggelam. Sing nolong sapa? Riko Kang. Lah kok mbok lalike? Kowe arek nang bukit tak jalanke, kita rental mobil nang Bukit Gundaling kono Brastagi. Sampai nang Bukit Gundaling kowe seneng tenanan, guling-guling ke mendur mengisor. Sambil nyanyi India, tumpah seaye. Ya muskuraye. Tummene janeka sabne betaye kucek hotae kucek matone guling-guling teko dhuwur mengisor sampai mengisor kena telai tongku daraimu sing ngelap sapa Riko Kang lah kowe kok lali ki aja ngilang-ngilangno hati-hati lho Bu ya jangan pernah menghilangkan kebahagiaan sebagai tanda syukur bersama dengan suaminya hanya gara-gara persoalan kecil dalam rumah tangga. Gaduh wae. Akhirnya bojone arek kerja, aku arek kerja ya Dik, los. Jawabannya los, Pak. Loh kok los? Aku arek kerja, iya kerja ora. Akhirnya apa? Bojone kerja sing ora. Numpak kereta wis ora bocah-bocah dasar ora inget. Repetane bojone lah sing diinget. Kaya ngeremet cangkeme bojone. Cangkem nomor 13 merepet wae. Ora eneng rimi, enggak eneng menengi. Iya Allah. Pancap deh Mbak kereta Bu. Eneng lobang tabrak yang modar sekalian. Menjadi rondo, piye rasake ngene jadi rondo. Perempatan dalan yang mau wedok botine Pak Henol kok gitar Spanyol. Dalane megal-megol ndase mbagol kaya ondol-ondol. Apa omongi bojone kita? Cocok iki ganti sinang omah sing merepet. Ora tenang. Akhirnya apa? Kerjane males. Karena di rumah enggak tenang. Dah Ibu, rezeki sing ngatur Allah. Serahkan sama Allah. Allah yang Maha memberi rezeki. Iman. Kalau rumah tangga landasane iman, yakin sakinah mawaddah warahmah, rezekinya pasti lancar. Maka modal iman inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mendidik anak-anak kita, generasi muda kita juga dengan iman. Jaga pergaulan mereka, jangan sampai mereka kemudian bersama dengan orang-orang yang tidak baik, kena pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Bekali mereka dengan iman, Bapak dan Ibu. Bekali mereka dengan takwa, bekali mereka dengan agama, bekali mereka dengan ilmu-ilmu agama, bekali mereka dengan Al-Quran, bekali mereka dengan kedekatannya dengan masjid, bekali mereka dengan kedekatan dengan majelis Quran, bekali mereka untuk menjadikan mereka anak yang beriman, bertakwa, soleh dan soleha. Itu akan menenteramkan batin dan jiwa kita, Bapak dan Ibu. Iman. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau persiapan iman ini sudah matang, masuk Ramadan nanti, kitalah termasuk orang-orang yang memenuhi seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau kita bedah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, seruan Allah kepada orang yang beriman
itu pasti perintah di dalamnya, berat untuk mengerjakannya, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu bukan ringan, itu berat. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadannya karena iman, ihtisab, itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Predikat orang muttaqin itu bukan predikat yang ringan, derajat yang tinggi, istimewa. Bapak dan Ibu, pasti kita akan bahagia kalau kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini Bapak dan Ibu. Saya buat ilustrasi sekali lagi. Coba nanti dicek dalam Quran surah Al-Baqarah ya juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, seruannya buat orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tak tekon ambek riko, Bu, sabar itu berat apa ringan? Berat. Ngomongi berat apa ringan? Nek ngomong sing sabar ya Mbak Yu. Wis sajal, wis ya aja nangis. Kowe ngomong ae iso. Nek ngomong sabar iya ringan. Sing jalani sapa aku? Iki kakangmu walah. Kakangmu iki bae tenan. Waktu uripe bae kali. Nek tak marah dhek meneng wae. Tak repetin meneng wae. Baik kali deh. Pokoknya deh, kadang-kadang tak cubit pun meneng wae. Enggak ada endang mati akhirnya karena mungkin ngenes lho ke aku. Iki kakakmu baik kali loh, saiki dhewe sing gak eneng meneh. Aku kepiye? Oh iya, memang nek ngomong sabar ya iku ringan, jalani aku berat. Betul, Bu? Jalanin berat, sabar itu berat. Yang bisa menjalaninya hanya orang yang beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu, maka baginda Nabi itu adalah potret sosok yang sabar. Ibu bisa baca sejarah bagaimana Nabi sebelum di Isra Mi'rajkan, di embargo ekonominya 3 tahun berturut-turut, kelaparan bersama dengan sahabat, makan-makan daun, di embargo, gak boleh bertransaksi dengan orang-orang kafir. Lalu kemudian dia ditinggal sama pamannya yang dia cintai, Abu Thalib. Lalu kemudian ditinggal juga sama istrinya, sang saudagar kaya raya, hartanya melimpah, habis di dunia dakwah. Yang nemanin baginda Rasul dalam keadaan suka ataupun duka. Apa dan Ibu? Meninggal Siti Khadijah. Sedih Nabi, sedih. Tapi Nabi sabar. Nabi coba hijrah, kemudian pindah dakwah ke Thaif. Harapannya masyarakat Thaif menerima. Apa yang terjadi? Dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran, berdarah-darah baginda Nabi. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Nabi sabar. Kesabaran Nabi itu yang kemudian Allah memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah, di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Maka orang yang sabar dalam ujian ini pasti Allah tinggikan derajatnya. Itu pasti. Dan orang yang sabar hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi adalah salat. Salat itu ringan atau berat? Berat. Bapak dan Ibu. Makanya kalau kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban kita apa, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Ketika hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta sama Allah, enggak punya kekuatan kami ya Allah. La haula wala quwwata, kecuali Kau beri sama kami ya Allah. Illa billahil aliyyil azim. Kami lemah ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Karena sholat itu bukan ringan tapi berat. Oh, tantangannya hebat. Makanya banyak orang yang jadi PSDS tok. Persatuan sholat 2 hari raya saja, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, Idul Fitri ya masjid kita ombo kurang ombo, ya kan? Luas kurang luas, pasti kurang ini, pasti jalannya pun ditutup, kabeh ditutup, bener? Kalau Idul Fitri lapangannya pun kurang ombo yang di lapangan. Karena tadi PSDS sholatnya setahun sekali, maksimal setahun 2 kali. Subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar di perjalanan, maghrib ketinggalan, isya. Pengalaman kabeh ngono. Bolong kabeh, ya kan? PSDS Idul Fitri ya penuh. Kadang-kadang takon ya bojone, "Bu, ya Pak, ini Bapak nandi toh?" Loh, kok tekon? Tahun yang dhisik bar Idul Fitri, siap Idul Fitri, siap sholat, pecine kok delendi. Pecinya letak di mana? Loh ya orang ngerti. Ya coba diperiksa di atas lemari, alhamdulillah dapet. Rupane kepiye Pak? Entek kabeh digrigitin tikus. Menunjuki rekor rajin niku. Ya nggih peci lu nang masjid ini. Berat sholat, berat. Apalagi berjemaah ke masjid, berat. Kita nang mall ringan langkai. Kondangan ringan langkai. Kita nonton acara hiburan ringan langkai. Tapi nang masjid padahal cuma 10 meter, 20 meter, 100 meter, krungu ajan, tapi arek melangkah, sekele koyok digandol batu 5 ton. Abote enggak tanggung. Bener apa bener? Berat sekali. Berat apa? Sholat itu ringan? Tidak, berat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nanti dalam surah Al-Baqarah yang lain disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah. Salat itu berat, lakabirah, berat. Maka ganjarannya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu pasti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masih maksiat Pak Ustaz, padahal salatnya belum benar. Berarti kalau begitu Pak Ustaz, aku enggak salat dhisik lah. Loh, kok enggak salat dhisik? Iya, orang iso husuk. Ya kapan kok iso husuk? Nek enggak mbok mulai nunggu modar, ya kan? Aku engko salah salat Pak Ustaz, nek wis umur-umur 50 tahun, orang sampai 50 tahun meninggal ke modar ke batu ya. Masuk neraka, ya kan? Jangan salahkan itunya ndak, teruslah riyadhah, teruslah latihan supaya kita mendapatkan kekhusyuan di dalam beramal ibadah. Aku pakai jilbab, tapi mesti kadang-kadang mulutku isi kelacusan Pak Ustaz. Jangan salahkan jilbabnya, biar aja dia riyadhah pakai jilbab. Suatu saat dia akan mendapat hidayah Allah, dia akan sesuai perilakunya dengan pakaiannya. Jadi artinya apa? Riyadhah, latihan. Terus berjemaah latihan. Berangkat keluar dari masjid, latihan pokoknya. Pokoknya langkahkan, berat sekali. Langkahkan. Udah ajan, lawan bisikan setan. Lakukan. Riyadhahkan. Allah akan membimbing kita mendapatkan kekhusyuan dan akhirnya kemudian kita merasakan kebahagiaan, kelezatan dalam beribadah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah mi'raj orang-orang beriman. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mampu kita tancapkan dalam jiwa kita, insyaallah
Ramadan nanti akan begitu istimewa dan benar-benar kita mampu untuk beramal ibadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. 1 jam lebih saya sudah menyampaikan, nanti terlalu panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Akhirnya Bapak dan Ibu, imanlah yang menjadi persiapan utama buat kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Semoga iman kita terus dengan kokoh. Ayo kita laksanakan amal ibadah, kita makmurkan masjid Nurul Amin yang kita cintai ini, bersama kita berjemaah di dalamnya. Ayo Bapak dan Ibu, sholat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Benteng hidup kita, kekuatan, bukti iman kita. Insyaallah rumah tangga yang dihiasi dengan sholat 5 waktu, imannya kuat, sakinah, mawaddah, rahmah, rezekinya lancar, melimpah ruah. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya eneng sego ojo golek upo. Satrio Jawa asmani Gatot Kaca. Kula niki sugeng wanta, Bapak Ibu nemu lelebet kula nyun pangapunten lan nyun di ngapura. Nggih. Mugi-mugi Allah ngelebur lan dosane bapak lan ibu lan sedulur sedaya. Nggih. Kabul niate lan kabul hajate. Nggih. Mugi-mugi bapak lan ibu lan sedulur sedaya diparengin keberkahan kemuliaan, insyaallah panjang umur, ketemu bulan suci Ramadan. Nggih. Nggih, kaya among-among nggih. Nggih, ngertos orang ngertos nggih. Nah, wis nggih. Wis nggih ae lah pokoke ya. Ya. Artinya adalah saling memaafkan kita Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Menjelang bulan suci Ramadan di bulan Sa'ban yang penuh juga dengan kemuliaan ini, Allahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.